Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnuni Kunyi dari kelas B Pendidikan Geografi angkatan 2021. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu konservasi air tanah. Apa itu air tanah? Nah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan sumber air utama bagi makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Akan tetapi, dari tahun ke tahun, persediaan air tanah yang ada di bumi ini kian menipis. Bahkan dikatakan untuk masa mendatang, persediaan air tanah di bumi ini akan habis jika manusia terus-menerus mengeksploitasi air tanah dengan maksimal tanpa memikirkan pengelolaannya. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah. Lanjut. Nah, kegiatan konservasi air tanah antara lain mencakup: yang pertama, perlindungan dan pelestarian air tanah; yang kedua, pengawetan air tanah dan penghematan air tanah; yang ketiga, ada penentuan zona konservasi air tanah. Satunya itu ada kegiatan konservasi air tanah. Nah, kegiatan konservasi air tanah ini merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air terpadu, telah diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air Bab 3 yang kemudian diperinci dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Air Tanah tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, kegiatan konservasi air tanah masih memerlukan pedoman yang lebih rinci agar kegiatan konservasi tersebut dapat berjalan dengan optimal. Agar kegiatan konservasi berjalan optimal, dibutuhkan peraturan menteri atau permen yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam pengelolaan air tanah, khususnya pada kegiatan konservasi air tanah. Kegiatan penyusunan permen ini berupa pembuatan naskah akademik dan sosialisasi, khususnya mengenai konservasi air tanah. Permen tersebut diharapkan dapat dipahami oleh semua stakeholder, mulai dari pemerintah, instansi terkait, pihak industri, dan masyarakat, dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, khususnya yang berbasis konservasi. Lanjut. Adapun pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kemudian perkembangan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan membutuhkan konsep pengelolaan air tanah yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Pada dasarnya, pengelolaan air tanah bertujuan untuk menselaraskan keseimbangan pemanfaatan dalam kerangka kuantitas dan kualitas dengan pertumbuhan kebutuhan akan air yang meningkat dengan tajam. Lanjut. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Secara umum, strategi konservasi air tanah dapat dibedakan menjadi 3 kategori besar, yaitu konservasi alamiah, tindakan pemulihan, dan tindakan pencegahan. Kemudian pemilihan dari ketiga strategi konservasi tersebut memerlukan penentuan pilihan yang tepat. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.